Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Saya sampaikan bahwa saat Gus Dur menjadi presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Saya tantang Gus Dur untuk berubah. Gus Dur silakan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah. Dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Jadi saya tantang Gus Dur untuk berubahlah. Ayo. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol itu kan ya bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Nabi Muhammad mengatakan, man kafara akhahu musliman bahwa kafirun. Barang siapa mengkafirkan sesama saudaranya yang beragama Islam, dia sendiri yang kafir. Orang boleh berbuat kekerasan hanya kalau diusir dari rumahnya. Idza ukhriju min diyarihim, kalau diusir dari rumah mereka baru boleh kekerasan. Karena itu ketika saya memutuskan biar aja dah, lengser aja dah daripada ribut sama DPR, negara kita bangsanya akan terbagi dua, akan berantem, darah mengalir. Hari ini saya lega sekali. Setelah puluhan tahun saya menunggu bahwa Habib Rizik bersama Abdurrahman Wahid berbeda. Dan hari ini saya lega, saya pendukung Abdurrahman Wahid, ternyata Habib Rizik hilang. Semoga Kiai Haji Sahal Abdullah panjang umur, manfaat sebagai panutan kita. Yang kedua, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, terus saya dukung perjuangannya sampai kapanpun untuk menegakkan kebenaran. Nah, saya setuju tentang tadi antara Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur dulu, Gus Dur, bawa anakmu, bawa istrimu, ayo kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang dapat laknat? Siapa di antara kita yang mati mendapat laknat? Kalau saya dalam kebenaran, maka kau akan mati mendapat laknat. Kalau engkau dalam kebenaran, saya dan keluarga akan mendapat laknat. Mati dalam su'ul khotimah katanya kan, mati hina dina. Gus Dur udah meninggal apa belum? Gus Dur sudah wafat, dan dunia menyaksikan Gus Dur wafat dalam keadaan mulia. Gus Dur wafat sebagai seorang presiden yang diiringi sampai liang kuburnya dengan penghormatan paling tinggi dari negara Republik Indonesia, dihadiri oleh presiden dengan iringan la ilaha illallah oleh para santri. Ribut antara pas pampres, antara protokol negara dengan protokol santri. Pas pampres pengennya pakai dar der dor, santri ya ilaha illallah, ngacak semuanya, pengen menghormati Gus Dur untuk terakhir kali. Ketika dia sudah ditanam, sudah didafnu, kemudian mulai dari dia itu dikubur, doa-doa suci dari masyarakat untuk dia sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Gus Dur radhiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup, dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, dan ketika wafat, dia wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahalah itu.
kita akan saksikan yang berani bermubahalah dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya. Dan hari ini alamatnya sudah mulai nampak, bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan, terus menuju titik nadir kehinaan yang paling hina dina. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat beliau.